Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para hadirin Jamiah Majelis Ta'lim Al-A'raf Muara yang berbahagia, mari kita semuanya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak kepada kita memberikan nikmat yang besar. Di antaranya nikmat iman dan Islam yang istiqomah, dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dengan sehat wal afiat ini bisa menggunakan, memanfaatkan untuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat dan umatnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Para hadirin yang berbahagia, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas atau akan mempelajari pesan-pesan dari Al-Quran, pesan dari hadis-hadis Nabiullah Muhammad SAW, khususnya untuk kesehatan para ibu hamil dan juga anak balita, anak di bawah 5 tahun. Saudara-saudara, para hadirin yang berbahagia, kesehatan itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan kita merawat kesehatan, dengan memelihara kesehatan. Sebagai seorang muslim, maka memelihara kesehatan, menjaga kesehatan, baik kesehatan batiniah maupun kesehatan lahiriah. Namun dalam hal ini adalah kesehatan lahiriah, ya, dan juga batiniah, menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar berzakat, bukan hanya bersedekah, bukan hanya pergi haji, tetapi menjaga kesehatan. Bagi kita sebagai seorang muslim, wabil khusus bagi ibu-ibu muslimah, ya, yang sedang hamil, ya, terutama perlu menjaga lebih serius kesehatannya, termasuk juga pertumbuhan anak di bawah 5 tahun. Maka banyak sekali program pemerintah yang menginginkan agar nanti lahir menjadi anak yang sehat,
anak yang sesuai harapan, sehingga menjadi manusia Indonesia yang beriman, yang cerdas dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, pesan Al-Qur'an kepada kita banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim yang menganjurkan, yang menghendaki kita agar kita supaya bisa menjaga kesehatan, dari mulai proses kehamilan sampai menjadi anak itu anak balita di bawah 5 tahun. Al-Quran memberikan perhatian yang khusus terhadap kesehatan dan kesejahteraan para ibu-ibu hamil, ya. Kenapa di sini tidak ada ibu hamil? Ya bapak-bapak itu kan nanti di rumah, ya, di lingkungan, mungkin ada menantunya, ada anak, ya, kemudian saudara atau siapa saja, ya, tetangga, ya, perlu mendapat perhatian khusus dari orang sekitar. Dan ternyata agama kita, agama Islam, ya, agama Allah juga memperhatikan, ya, Al-Quran itu memberikan pesan kepada umat Islam, ya, khususnya kepada ibu-ibu yang hamil, ya. Bukan berarti bapaknya juga tidak diperhatikan, ya, diperhatikan, ya, keduanya harus saling memperhatikan. Al-Quranul Karim jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la yudarra walidah biwaladiha wala mauludun lah biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, ya. Jadi kata Al-Quran, ya, jari Al-Quran, ya, jari dawe Gusti Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ibu-ibu, ya, maksudnya yang sedang menyusui, ya, ya, anaknya hendaklah menyusui selama 2 tahun penuh. Nah, luar biasa, ya. Al-Quran sudah memberikan berita, Al-Quran memberikan pesan, ya. Allah Subhanahu wa taala weruh, Allah Subhanahu wa taala tahu tentang bagaimana seharusnya bagi seorang ibu agar lebih perhatian kepada anaknya. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi yang menginginkan
menyempurnakan persusuhannya. Wa ala maulidillah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Allah, kewajiban ayah menanggung makan, ya. Jadi menanggung kewajiban ayah itu, ya, menanggung makan, pakaian, ya, dengan cara yang bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, ini artinya bahwa ketika seorang ibu yang sedang mengandung, ya, sedang hamil, ya, kemudian kalau misalnya sudah menyusui, sebagai ayahnya, ya, penanggung jawabnya, punya tanggung jawab yang besar kepada keduanya, pada ibu dan anak, ya, supaya memberikan makan yang halalan thayyibah, pakaian yang halal baginya, dengan cara yang ma'ruf, cara yang ma'ruf. La tukallafun nafsun illa wus'aha, seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Jadi memang kendati pun kewajiban seorang ayah, ya, bertanggung jawab terhadap nakahnya seorang ibu, anak, ya, ini tanggung jawab ayah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. La tukallafun nafsun illa wus'aha, tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Karena orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda, ya, ya. Perlakuannya aja nggak sama, ya, antara yang punya kelebihan, ya, ada orang yang terbatas. Tapi yang jelas kata Allah dilanjutkan dalam Al-Quran, la yudha'arra walidah biwaladiha wala mauludullah biwaladihi wa alal warithi mithlu dhalik. Fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya, Pak. Nah itu kata Allah, ya, kata Al-Quran, janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya, dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena ayahnya. Jadi pesan Allah di dalam Al-Quran, jangan sampai menjadi sengsara ibunya, jangan sampai sengsara, ya, ayahnya juga jangan sampai. Jadi ketiganya mesti bahagia. Nah, bagaimana menampilkan ketiganya berbahagia? Nah, berarti ketiganya ini perlu memahami dasar tentang kewajiban kepada keluarga. Dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapinya sebelum 2 tahun, berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa. Tidak ada dosa atas keduanya. Nah, jadi kalau misalkan begini, suami istri menginginkan menyapinya tidak sampai 2 tahun, ya, maka kata Al-Quran dari Gusti Allah supaya dimusyawarahkan dengan suaminya.
Jangan keinginan sendiri, dimusyawarahkan keduanya, ya. Perintahnya dimusyawarahkan, ya. Ya, minta persetujuan berdua. Ya. Kalau sudah sepakat belum 2 tahun kemudian disapi, maka kata Al-Quran tidak ada dosa atas keduanya. Tadi harus ada persetujuan, ya. Persetujuan dari suami, termasuk juga suaminya juga harus ada persetujuan dari istri, kedua-duanya. Ya. Ya, makanya harus dimusyawarahkan. Kalau tidak ada yang tidak kesetujuan, ya berarti itu yang dipakai. Misalnya pengennya tetap 2 tahun, berarti ya itu yang dipakai. Ya. Tapi kalau ingin mengurangi dari 2 tahun, maka kata Al-Quran, pesan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa kalau misalnya tidak menyapinya selama 2 tahun dengan syarat sudah mendapatkan persetujuan keduanya. Dan apabila ingin menyusukan anaknya kepada orang lain, kata Al-Quran, tidak ada dosa bagimu, tetapi hendaklah memberikan pembayaran kepada yang menyusukannya dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Dan Nabi kita Muhammad SAW kan pernah disusui oleh Halimatun Sa'diyah, ya. Nah, boleh, ya. Nah, dengan tujuan supaya anaknya sehat, hebat, ya. Ya, sehat, kuat, gitu. Tapi zaman sekarang jarang ada, ya. Jarang ada. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau misalkan menggunakan bukan susu ibu, ya pakai susu formula, ya kalau kondisinya menghalangi untuk kesehatan maka diperbolehkan, ya. Nah, jadi alasannya alasan maslahat, alasan kesehatan, maka tidak ada larangan. Iya, misalnya pakai menggunakan susu, iya, susu SGM, ya. Nah, itu dibolehkan, ya. Nah, kalau besarkan, tetapi dianjurkan menggunakan ASI, air susu eksklusif, ya. Air susu ibu asli itu 6 bulan, ya. Dianjurkannya supaya kuat, seperti itu. Jadi secara medis, secara ilmu kedokteran, ya. Jadi Al-Quran ini ya ada persamaannya dengan teknologi modern, ya, dengan kesehatan modern, ya. Nah, jadi menggunakan ASI eksklusif zaman sekarang namanya, ya, air susu ibu selama 6 bulan pertama biasanya, nah, 6 bulan, ya. Kemudian dilanjutkan dengan sampai 2 tahun. Nah, jadi karena ASI ini punya peran yang sangat besar, ya, untuk kesehatan bagi anaknya. Jadi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 ini bicara tentang kewajiban seorang ibu, ya, yang menyusui anaknya, ya, selama 2 tahun, dan kewajiban seorang ayah memberikan nafkah, ya, pakaian kepada ibu dan anak dengan cara yang halalan thayyibah, dengan makanan yang halal, ya, makanan yang baik, makanan yang bergizi, ya, supaya anaknya tumbuh sehat. Aja buncret kayak, ya, ya. Enggak, sekarang ada namanya stunting, ya, karena perlu ada proses gizi, ya, jadi makanya diperlukan gizi yang seimbang, ya, ya, kasih makanan yang bergizi ibu hamil, ya. Ibu hamil aja dipantang baik, ya, kasih makanan yang bergizi, makan yang sehat supaya anaknya lahir sehat, begitu, ya. Nah, itu program pemerintah,
Ya. Nah, jadi kewajibannya ibu ya menyusui itu selama 2 tahun penuh ya. Jika pengen sempurna 2 tahun. Ada Pak yang pengen nggak mau kalau nggak 2 tahun, ada Pak. Ya. Karena pesan Al-Qur'annya 2 tahun. Saya ingin melaksanakan Al-Qur'an, perintah Al-Qur'an selama 2 tahun. Apa bagus ya. Nah, itu. Jadi karena termasuk bagian dari ibadah itu. Jadi ibu ya, keluarga ayahnya juga yang punya program menyusui anaknya dengan niat ini adalah perintah Allah dan perintah Nabi kita Muhammad SAW, maka selama menyapinya juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ayahnya juga punya kewajiban ya mencukupi kebutuhan ya, begitu. Ya sudah maklum ini, masih maklumi ya. Suami siaga namanya ya. Suami jaga. Memenuhi kebutuhan ya sesuai dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau membiarkan ya dosa besar ya. Dosa ya, kita telah melakukan kesalahan yang besar. Dalam Al-Quran yang lain, dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wawasainal insana biwalidayhi hammalathu ummuhu wahnan ala wahni wa bisaluh fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Kata Allah, wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan, kami perintahkan, kata Allah, kepada insana, kepada manusia. Untuk apa? Biwalidayhi hammalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluh, untuk manusia berbuat baik kepada kedua ayah dan ibu. Diperintah Pak. Nah, jadi kita diperintah oleh Allah ya untuk supaya berbuat baik kepada ayah dan ibu. Jadi berbuat baik kepada ibu dan ayah itu bukan hanya ketika sudah tiada ya, lebih-lebih ketika masih hidup. Berbuat baik itu tidak putus Pak Bu. Orang Islam itu tidak putus ya. Wong santri itu boleh mandek berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika hidup kita diajarkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Nabi kita Nabi Allah Muhammad SAW untuk berdoa ya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masih hidup ya, didoakan kepada Allah, mendoakan kepada Allah untuk kedua orang tuanya sebagai bentuk berbuat baik. Sampai meninggal pun doa itu terus ya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, idza matabnu adama in qata amalu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Jika anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya orang yang mati itu. Orang yang mati sudah putus amalnya. Orang mati tidak bisa beramal. Orang mati tidak bisa bersedekah. Orang mati tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia sudah masuk ke alam barzakh.
alam kubur, ya, alam tunggu. Mereka menunggu sampai datangnya hari kiamat. Ada Allah nanti mereka di alam kubur, ada yang diberikan siksa sejak dia mulai dipertanyakan oleh malaikat. Ya, sejak mereka ditanyakan malaikat, man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka, sampai datangnya hari kiamat, mereka mendapatkan siksa yang terus menerus tanpa henti. Tapi ada juga yang diberikan oleh Allah keringanan, bahkan dibebaskan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena doanya anak soleh. Tadi itu, idza matabnu adama in qata'a amalu ila min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw walidin salihin yad'ulah. Jika anak Adam meninggal, dia putuslah amalnya. Orang mati tidak bisa beramal soleh. Orang mati tidak mendapatkan pahala kecuali tiga cara. Artinya apa? Orang yang mati akan mendapatkan pahala dengan cara tiga cara. Yang pertama sedekahun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Ketika orang sudah meninggal, ketika hidupnya dia menyumbang masjid. Masjidnya jadi Masjid An-Nur Muara. Selama masjidnya digunakan oleh orang-orang Islam untuk sholat, maka orang yang mati akan mendapatkan terus pahala itu tanpa berhenti. Masya Allah, ya. Nyumbangnya cuma 1.000, pahalanya terus sampai hari kiamat kalau masjidnya masih ada. Tuh, kalau Masjid An-Nurnya masih ada, Masjid Al-Arab masih ada, maka orang yang mati pahalanya terus menerus mengalir. Ini yang sampai pahalanya, ya. Menyumbang masjid, ya, nyumbang madrasah, ya, untuk kegiatan sosial masyarakat, maka orang yang mati itu mendapatkan pahala, dapat ringan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Remisi namun cari anu kaya, ya, cari wong hukum ka, dapat remisi, ya, dapat potongan, dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia sedekah jariyahnya. Terus apa lagi yang dia akan putus amalnya? Sedekatun jariyan au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalau orang yang meninggal itu waktu hidupnya dia mengajarkan kebaikan, ya, orang itu menjadi baik, mengamalkannya menjadi baik, maka orang itu akan mendapatkan pahalanya juga, walaupun orangnya sudah tiada. Yang terakhir adalah sholihin yad'u ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, ya, neneknya, maka dia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tuanya mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Mereka mendapatkan keringan, bahkan dibebaskan, ya, dari siksa kubur dan siksa neraka. Subhanallah. Maka beruntunglah orang tua yang punya anak soleh, ya. Ciri anak soleh itu sholat 5 waktu dan mendoakan orang tuanya. Kalau tidak punya anak sih Pak? Ya luru anak, kang dua anak, luru anak, ngopeni anak, ya, anak yatim, anak yatim, ya, dudumang yatim, ya, anak yatim, ngopeni anak yatim dan ngopeni orang yang perlu diopeni, ya, dididik, terus diajarin, nak, laman sholat, cawel doa nang bapak, ya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Sampai dipuji nang supaya apal, Allahumma gfirli
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi doa itu luar biasa. Dengan doa gampang tapi bisa memberatkan amal solehnya wong kang wis meninggal dunia. Priben cara iso? Makanya anaknya dititip nang ning madrasah. Ya. Dididik ning madrasah, dididik ning TK, ning RA, Al-A'raf, ya supaya apa? Supaya bisa mendoakan orang tua. Oh, ya. Sebab hari belajar wis tua sering kelalen. Ya, doa mengkonon ku sering lupa. Iya, tapi lamun sing awet cilik doanya insyaallah ya kelingan sampai tua. Nah, jadi perintahnya itu jelas bahwasanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya. Kepada ibu dan ayah, ya. Kenapa wahnan ala wahnin fasisaluhu fi aimaini anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Karena alasannya kata Al-Qur'an, kata Allah, kan ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah, ya, dan sangat lemah, dan menyapitnya selama 2 tahun. Karena kita perlu berbuat baik kepada kedua orang tua karena banyak jasa orang tua yang tidak bisa dibalas. Saya akan membalas jasa orang tua, nggak bisa, Pak. Nggak ada kamusnya. Tidak bisa membalas orang tua, tidak bisa terbalas, ya. Cara membalasnya dengan cara apa? Berdoa. Salah satu pertama membalas orang tua kita dengan cara berdoa, dengan berkata yang baik. Jangan mengucapkan ya, dengan mengatakan kata saja kemudian orang tuanya sakit, membahayakan. La tuqallahuma uffin. Janganlah kamu mengatakan kepada orang tua, mengatakan saja nggak boleh, ya. Apa maning nyewoti, marahi orang tua, bentak baik tidak boleh, Pak. Bentak aja itu tidak boleh, haram hukumnya. Membentak orang tua itu hukumnya haram. Bentak baik apa maning nyewoti. Orang soleh, anak soleh, ya santri, ya insya Allah bisa menjaga dirinya, ya. Ketika salah istighfar, ya, astagfirullahaladzim, saya salah. Ya sebagai manusia pasti ada salahnya, ya. Ya suka emosi, ya boleh. Tapi kalau dibeli diniat, ya insya Allah, ya Allah maafkan. Jadi perintahnya sangat jelas sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang menjaga agar kita, khususnya ibu hamil, ya, termasuk orang yang tidak hamil, ya, ibu hamil, khususnya anak-anak balita, agar menjaga kesehatan, ya. Kalau sakit ya berobat, ya, jangan diam saja. Tapi berobatnya jangan ke dukun, ya. Ya, berobatnya jangan ke dukun. Berobatnya dengan pengobatan tabib, ya, misalnya, ya. Bisa dengan herbal, ya. Ya, atau dengan cara Rasul, ya, Rasul Nabi kita berobat, ya, banyak, ya. Ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, termasuk hadis yang sahih, mengatakan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ma anzalallaha da'an illa anzalahu dawa'a, ya. Ma anzalallaha da'an illa anzalahu dawa'a. Nabi bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya, ada penawarnya, kecuali kematian. Kalau kematian tidak ada obatnya. Iya, jadi
Setiap penyakit ada obatnya. Artinya ya harus berusaha. Salah satunya menjaga ya kesehatan khususnya bagi ibu-ibu yang hamil, ya, bagi yang punya anak balita, dijaga agar supaya sehat dan tumbuh ya, kuat ya. Nah, sehat jasmani dan sehat rohani. Biasanya ada menggunakan vaksin ya. Ya, vaksin. Ya, divaksin ya, vaksinasi, ya, pemeriksaan posyandu. Nah, ikut bapak ibu ya, sebagai cucu, sebagai kakeknya, neneknya datang ke posyandu ya. Kalau ada penimbangan datang ke penimbangan. Siapa? Supaya tahu ya kondisi anak ya, kondisi ibu hamil ya. Datang di mana ada posyandu kita datang ya, didorong ya, orang ibunya, ayahnya ya, didorong dan lupa diingatkan. Karena itu juga termasuk bagian daripada ya pencegahan dari penyakit, mendorong supaya sehat. Nah, seperti itu ya. Jadi kesehatan itu termasuk yang mahal Pak, nilainya Pak. Ada orang banyak duitnya Pak, uangnya banyak ya, rumahnya banyak, mungkinnya mobilnya banyak, pekerjaannya mungkin enak, tapi sakit Pak, nggak ada nilainya Pak, nggak enak Pak, tidak bahagia Pak, tidak merasakan nikmat. Maka sehat itu penting, perlu dijaga. Nah, mahal Pak sehat itu Pak ya. Jadi Bapak menjaga kesehatan termasuk hal-hal yang sangat penting. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari menjelaskan ni'matani maghbunun fihi ma katsiran minan nas sihatu wal faragh. Nikmat yang banyak manusia tertipu antara keduanya. Jadi kata Nabi Pak, manusia banyak tertipu oleh keduanya. Yang pertama adalah sehat wal faragh, sehat dan waktu luang. Manusia kata Nabi banyak yang tertipu oleh kesehatan dan waktu luang. Di mana letaknya tertipunya? Banyak manusia yang sehat tapi kesehatannya tidak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk banyak maksiat, untuk meninggalkan perintah-perintah Allah dan Nabi-Nya. Padahal Pak, di luar sana banyak sekali orang yang lagi sakit pengen taat kepada Allah. Ada orang yang di rumah sakit lagi ngereng-ngereng, ya Allah, laman isun waras pengen sholat, pengen rutin perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Banyak Pak ya. Iya, pengen bertobat, ingin melaksanakan, akan bersedekah ya, laman wis waras pengen sedekah, pengen sholat, pengen berinfak, pengen bangun masjid dan sebagainya. Nah, wong kang sakit pada mukon Pak. Nah, manusia kata Nabi banyak yang tertipu. Yang pertama dari kesehatan. Maka kata Nabi, jaga sehatmu sebelum waktu sakitmu. Kang dinyanyi Oma Irama kayak jaga 5 sebelum datangnya 5 red. Ya. Jaga sakitmu, jaga sehatmu sebelum waktu sakitmu. Dijaga kesehatannya. Jaga kaya sebelum miskin. Iya, jaga kayamu sebelum miskin. Jaga hidupmu sebelum mati. Ya, mumpung masih hidup Pak, ayo cari ilmu. Ya, belajar agama. Ya, belajar agama. Oh. Pak Rali kita ketemu maning Karang Jati bisa ngaji loh ya. Kenapa? Karena punya iman. Ya, wong Karang Jati bisa marak neng muara ya. Wong keraton Pak Sat niku wong keraton ya. Bisa ana ning muara. Iya, cuma wis hijrah mana ya? Ya. Ya. Berarti apa? Waktu sehat.
Waktu sehatnya digunakan, dimanfaatkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak tertipu. Satu lagi kata Nabi, wal faraghu, waktu luangmu. Jadi kata Nabi, banyak manusia yang tertipu oleh urusan dunia ini, ada dua yang tertipu dengan kesehatan dan tertipu dengan waktu luang. Ya, waktu luang yang terus ana waktu ligage cepet digunakan untuk kebaikan. Ya, nanti kalau sudah berakhir baru menyesal, ya. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya, ya, karena waktunya sudah habis, ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menyampaikan kepada para ibu hamil, kepada anak balita yang punya cucu, punya menantu dan sebagainya, agar bisa menjaga agar tumbuh sehat, ibu hamilnya sehat, anak balitanya sehat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekian, nasyarullah wa qurib basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.